Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul maulanal azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu rasa syukur senantiasa kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hingga sampai saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Karena tentu itu merupakan tugas utama kita hidup di muka bumi ini. Tidaklah Allah ciptakan kita hanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita berdoa setiap langkah yang kita lakukan, mudah-mudahan ada nilai ibadah di sisi Allah, sehingga kita menjalankan kehidupan ini amanah sesuai dengan keinginan Allah. Salawat beriring salam tentu selalu Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bersalawat kita kepada Rasulullah bukan berarti Rasulullah memerlukan salawat kita, tetapi ketika kita bersalawat maka itu menjadi doa kepada kita. Justru keberkahan akan kembali kepada kita. Rasulullah sudah penuh dengan keberkahan. Rasulullah sudah maksum, jelas masuk surganya. Kenapa kita harus bersalawat kepada beliau? Semata-mata yang pertama karena Allah perintahkan. Kemudian setiap salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah itu menjadi doa kepada kita. Bahkan tatkala kita berdoa kepada Allah, maka adab daripada doa itu dimulakan dengan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Maka kita sampaikan doa di situ, lalu diakhiri dengan itu juga. Diakhiri dengan bersalawat kepada Rasulullah, juga diakhiri dengan alhamdulillah. Itu tata cara doa yang baik dan benar supaya doa kita terangkat ke sana, ke Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala doa dipanjatkan tanpa itu sedikit harapan sampai ke Allah mungkin bergantung begitu saja. Baik, saudaraku yang ada di Pinas, apa ini ya? Pinas ya. Alhamdulillah, subuh ini saya bisa bersilaturahim dengan antum sekalian dengan atas izin Allah, dimulai daripada kegiatan tadi ya, Qiyamul Lail hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan kita nggak begitu lama insyaallah ya. Cukup sampai jam berapa biasanya Pak? Jam 8. Saya langsung haus lagi sampai jam 8 ya. Pak Asep yang tanggung jawab. Okay. Baik Pak, saya sampaikan sedikit. Ini insyaallah saya kaji untuk kesempatan kali ini membawa satu kitab Syarah Hadis Jibril Al-Musamma Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain. Jadi terkadang kita tidak mengenal tentang Arkanuddin ya. Yang kena tuh Arkanul iman gitu kan. Padahal sebelum itu harus Arkanuddin dulu, ada rukun agama. Rukun agama yang 3 itu dicerminkan oleh baginda Rasulullah di satu hadis yang cukup panjang, yaitu hadis Jibril. Di hadis Arba'in juga ada ini ya, Arba'in An-Nawawi.
Itu disampaikan, mungkin sudah tahu semua ya tentang kejadian ketika Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal itu. Tidak dikenal, tapi pakaiannya rapi, orangnya bersih, itu tapi nggak ada yang kenal. Saha ya jelema, itu kan aneh. Itu para sahabat bertanya, tetapi tiba-tiba orang ini kurang adab gitu kepada Rasulullah. Datang-datang langsung menghadap Rasulullah, bahkan kakinya, tumitnya atau naon tuur teh itu. Lututnya langsung bertemu dengan Rasulullah seperti ini, Pak. Lalu dia bertanya kepada Rasul langsung gitu, ya Muhammad, nggak manggil ya Habibullah, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, ya Muhammad, bahasanya begitu, kan nggak sopan ini. Heran para sahabat, heran, ya jelema saha tuh sopan pisan, datang gitu kan. Akhirnya bertanya, ya Muhammad, gitu kan, akhbirni, misalkan di antara pertanyaannya ada 4 pertanyaan di situ, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, anis sa'ah. Oke ya, kesimpulannya seperti itu di hadis Jibril itu. Jadi pertanyaan yang pertama tentang Islam, Rasulullah jawab dengan rukun Islam. Kemudian tentang iman, Rasulullah jawab dengan rukun iman. Kemudian beliau bertanya yang ketiga tentang ihsan yang akan kita bahas ini. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Kalaulah seakan-akan melihat Allah saja kita kesusahan, maka cing yakin Allah melihat kita. Tahu Allah apa yang kita lakukan itu. Sampai dedak-dedak kenal kita. Namun kopi majeng gedoh-gedoh na. Apa gitu ya semuanya. Lalu yang keempat pertanyaan tentang hari kiamat. Maka Rasulullah membalikkan, yang ditanya nggak lebih tahu dari yang nanya, gitu kan? Artinya Rasulullah sudah tahu itu Jibril yang datang, gitu. Tetapi di situ para sahabat yang penasaran, ya. Falabistu yauman, kemudian itu kurang lebih, kalau bahasanya falabistu yauman itu 3 hari kurang lebih. Yang paling penasaran Sayyidina Umar. Sayyidina paling penasaran itu saha di pikiran tilu poe eta teh jelema eta saha eta. Lalu ketemu Rasulullah setelah 3 hari baru, ya Umar, atadri manisail, kamu tahu siapa yang kemarin bertanya itu? Ya dibalikan, Allah wa Rasulullah a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada aku. Fa innahu Jibril, maka dia itu Jibril. Ya, yu'allimukum dinakum. Dia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, baik, itu singkatnya tentang hadis Jibril itu. Ini yang meriwayatkan Sayyidina Umar. Hadisnya sahih. Nah, poinnya dari keterangan hadis Jibril itu maka timbul, Pak, jenis ilmu yang betul-betul wajib harus kita kuasain, harus kita pelajari. Menurut para ulama, bahkan pengarang kitab ini menyatakan bahwa ketika Jibril bertanya tentang Islam, itu mencakup di dalamnya tentang satu disiplin ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih. Ya. Jadi Islam itu artinya ilmu fikih, karena tatkala kita melakukan suatu peribadatan yang bentuknya perintah syariat secara zahiriyah yang kelihatan, maka itu syariat. Seperti halnya salat, ya puasa kita kelihatan puasa, salat kita kelihatan, kita taharah kelihatan wudunya, kita zakat kelihatan ngeluarin hartanya, kita mau umroh kelihatan perginya. Semuanya perkara-perkara ibadah yang bentuknya zahiriyah, yang nampak itu pasti diatur dengan satu disiplin ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih. Ya. Taharah enggak bisa al-asalan. Kumaha we, nu penting mah kocoprakan dina cai gitu kan. Ya enggak sah. Tapi harus ada ketentuan tertentu gitu kan yang dicontohkan Rasulullah melalui syariat, maka kita mau tidak mau harus melakukannya demikian. Patokan seperti itu. Nah, itu kan caranya harus gini dulu misalkan ya, berkumur dulu, terus istinsar, terus muka, dan aturan dari awal sampai akhir. Begitupun dengan sholat, dimulai daripada kita takbiratul ihram sampai salamnya itu harus begitu. Itu. Dan jumlah rakaat yang kita lakukan ya begitu. Tadi subuh ya cukup 2 rakaat. Teu kudu jagoanan. Nih kagok Ustaz tuh 2 rakaat, padahal jag-jagannya arek 10 rakaat teh subuh teh. Pek bae. Tanduk itu bid'ah dolalah teh gitu ya. Jadi harus pas, jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Dan ini yang disebut dengan hitungan ilmu fikih ya.
Baik, kajiannya nanti banyak fikih. Fikih yang pertama tentu fikih ibadah ya. Fikih ibadah, nanti ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah, ada fikih siasah. Menyebar, dan tentunya kajian tentang fikih ini kajian yang paling panjang. Kalau kita lihat semua karangan para ulama tentang disiplin ilmu pasti kena karandel ilmu fikih. Berjilid-jilid Pak karangan ulama tentang ngebahas ilmu fikih. Sebut saja misalkan Fathul Bari, Fathul Muhtaj, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, patah-patah dan gitu. Patah-patah itu kelas berat tungkul itu. Ya. Kita bedak ngaji jilid, ngaji nahares geus maku bahasa Arab anu gundul. Karek nempo salembar geus ceurik. Eta ulama mah luar biasa katanya. Eta bisa nepi ka kitu nyarahkeun eta gitu. Masya Allah gitu ya. Ditah maca wungkul guys, kumaha macaana? Ya sudahlah, ikuti saja yang paham. Baik. Nah, itu kajian fikih. Singkatnya begitu. Karena itu bukan fokus kita, jadi cuma selintas saja. Kemudian yang kedua tentang iman. Iman itu di situ mewakili satu disiplin ilmu, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ma'rifatullah, ilmu tentang ma'rifat kepada Allah ya, fi dzatihi, baik tentang zat Allah, wa sifatihi wa af'alihi, sifat-sifat Allah, af'al Allah, pekerjaan Allah semacamnya. Maka itu perlu diketahui oleh kita, wajib hukumnya. Bahkan nanti 3 ilmu yang ada tertuang dalam hadis Jibril ini itu hukumnya fardu ain. Ilmu fikih itu fardu ain hukumnya ya. Artinya kalau kita nggak paham, yang celaka ya kita sendiri. Bapak nggak bisa sholat atau nggak bisa wudhu dengan tata cara baik yang benar, maka resiko ketika kita wudhu kemudian lalu sholatnya tidak akan sah karena wudhunya nggak benar, misalkan toharohnya nggak benar. Nah itu resiko kita tanggung, nggak bisa orang lain nanggung gitu. Nah itu fikih. Sama tauhid juga, ilmu tauhid tentang, kalau dulu orang-orang tua kita mengajar tentang 50 sifat itu Pak, ya kan? Wujud kidambaku mukhalafatul lil hawadis qiyamu binafsihi, terus wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basar, kalam, qudran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman kan itu. Terus sebaliknya daripada sifat-sifat yang 20 itu, maka yang wajib untuk Allah itu 41. Ya, 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaid 1. Itu. Kemudian bagi Rasulullah 4, yang wajib, yang mustahil juga 4 lawannya, kemudian yang a'radul basyariyahnya 1, berarti semuanya 50. Itu ya. Itu dulu kajian kita dari guru-guru kita yang dulu itu seperti itu. Ya sekarang kadang-kadang ada yang alergi dengan istilah 50 sifat itu. Masa Allah dibatasi? Mereka bukan membatasi bahwa sifat Allah cuma segitu, enggak gitu. Cuman setidaknya yang wajib diketahui itu Allah itu maha luas dan tidak akan terbatas oleh hitungan dan waktu. Misalkan mau dihitung berapa ya tidak akan kehitung, ya terserah Allah. Maha luas segalanya. Waktu nggak bisa menahan Allah. Ya. Makanya Allah ya udah wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya sudah, Allah yang mengetahui sesuatu. Kita hanya mengkaji para ulama sesuai dengan keterangan-keterangan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an atau dengan daripada hadis baginda Rasulullah, sehingga menyimpulkan ulama gitu. Kurang lebih beginilah gitu. Gitu aja untuk mempermudah kita yang awam ini. Ya, tetapi sekarang akhir-akhir ini lahir lagi misalkan ijtihad baru tentang sifat uluhiyah, rububiyah, gitu kan, asma wa sifat. Ya kita terima semuanya karena itu ijtihad para ulama, gitu kan. Jangan sampai menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Baik. Nah, itu yang kedua yaitu ilmu tauhid supaya kita betul-betul bertauhid itu, mengesahkan Allah dengan murni. Tidak sampai ada dalam diri kita ini keraguan bahwa Allah itu benar tuh pangeran. Nah gitu. Nah, kacau itu ya. Karena ada orang yang begitu.
Baik, itu selintas juga karena bukan fokus kita. Ini yang terakhir. Yang keempat yang tentang sah tidak dibahas karena kita langsung fokus ke ihsan. Ya. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu menurut para ulama ini mencakup satu disiplin ilmu yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini hukumnya fardhu ain. Tetapi akhir ini ada mereka yang memang sama alergi dengan istilah tasawuf itu alergi, dia ganti dengan istilah tazkiyatun nafsi. Sarua. Atunya eta-eta keneh jerona cangkangna we wungkul beda. Disebut tazkiyatun nafsi mah hayang ngiluan kajianana, disebut tasawuf rada alergi bisa jadi sufi, ke zindik ke ditunda. Ada yang begitu. Ya kan? Alah, itu kesalahan. Jadi ihsan yang dimaksud adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlakul qalbi. Baik ya. Saya singkatkan dulu. Yang pertama Islam itu apa? Yang Islam itu tadi mafridu 'alal abdi fi dhahirihi minal ahkami syar'iyyah. Yang nampak ya segala sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada hamba ya kita ya di dalam perkara urusan yang nampak secara zahir. Gitu ya. Dari hukum-hukum syariat itu Islam. Kalau iman tadi al-ilmu bima'rifatillah, ilmu tentang mengetahui Allah, itu ya, ma'rifati dzatihi tadi wa sifatihi wa af'alihi. Zat Allah, tentang sifat Allah, juga tentang af'al Allah, pekerjaan Allah. Nah, ihsan al-ilmu bima furidu 'alal abdi fi batinihi. Oke. Ihsan itu ilmu yang fardu bagi setiap hamba tentang urusan yang secara batiniah. Itu kalau fikih tadi zahir, kalau tasawuf itu batin. Ya, min akhlaqil qalbi dari akhlak hati. Gitu ya. Wa huwa al-musamma bi ilmi tasawufi, yaitu yang dinamai dengan istilah ilmu tasawuf. Itu wa madaruhu ala salasati umurin. Kemudian kajian tentang tasawuf itu kalau mencek di sekolahan mah indikatornya, gitu kan? Indikatornya kurang lebih ada 3 bentuk untuk di tasawuf ini. Yang pertama at-tajafa an daril gurur. Kita menganggap hina kehidupan yang sekarang ini, Pak. Kehidupan dunia ini, ya. Karena Allah yang katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Kehidupan dunia ini hanya senda gurau, itu kan? Hanya main-main saja, hanya tempat ulin, kan? Nah, sehingga kalaulah kita hanya tempat main, ya sudah kita main-main di situ. Bapak lamun piknik kan paling sebaraha jam saja. Setelah itu ya pulang lagi. Sama kita. Di muka bumi ini sekarang ya cuma berapa tahun saja, setelah itu pulang lagi menghadap Allah. Kayak Bapak sedang piknik itu, oke? Okay? Dan seperti itu gambarannya. Maka tajafa menganggap rendah saja urusan dunia ini. Ya, urusan dunia ini. Jangan sampai kita fokus yang berlebihan terhadap urusan dunia sehingga dengan dunia ini melupakan akhirat, itu yang salah. Tetapi kalau kita memiliki dunia kemudian justru menjadi fasilitas kita untuk semakin dekat dengan Allah, bahkan mendukung terhadap urusan akhirat kita, maka perlu dunia itu. Oke, tergantung seperti apa kita memakai dunianya. Karena sedikit orang yang memang banyak hartanya sehingga lupa untuk urusan akhiratnya, tetapi tidak sedikit juga orang yang banyak hartanya tetapi mendukung dia untuk akhiratnya. Kita harus pintar seperti apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu untuk memanfaatkannya. Jadi yang pertama indikatornya harus bisa menganggap bahwa dunia ini ya sudahlah. Sehingga ada sebuah ungkapan, kalau nggak salah Sayyidina Ali yang bilang begitu, ya amali dunya ka'annaka ta'ishu abada. Kamu kalau bekerja atau beramal untuk duniamu seperti akan hidup selamanya, gitu kan? Artinya santai. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tetapi kalau engkau akan mengerjakan tentang urusan akhiratmu, maka seakan-akan besok mau mati gitu. Besok kita udah jadwal mati kita. Artinya harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda, gitu. Untuk urusan akhirat. Baik. Kemudian indikator yang kedua daripada ilmu tasawuf itu wal inabah
ila daril khulud. Ya. Kita fokusnya untuk tujuan akhirat. Ya. Darul khulud, kampung yang kekal, gitu ya. Kalau tadi kan dunia darul gurur, kalau akhirat darul khulud. Gitu, istilah yang lain. Nama lain dunia darul gurur, nama lain akhirat darul khulud. Oke, ya. Kampung keabadian. Maka kita harus fokus terhadap kampung keabadian kita, seperti apa nanti posisi kita di sana. Maka yang akan mendukung terhadap hal tersebut diantaranya lah kita fokus terhadap mempelajari ilmu tasawuf. Yang ketiga, indikator daripada tasawuf adalah wal isti'adadi lil mauti qabla nuzulihi. Kita bersiap-siap menghadapi kematian sebelum tiba waktu mati itu. Ini kajian di tasawuf itu. Jadi selalu mengingat-ingat kita tentang kematian. Lah, seperti itu. Baik, ilmu tasawuf. Apa itu? Oke, kita definisikan. At-tasawufu wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin wad dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin. Gampangnya begitu. Tasawuf itu keluar dari sifat-sifat tercela masuk ke sifat terpuji. Itulah. Kalau di sekolah anak-anak itu ada pelajaran apa? Akhlak, akidah akhlak. Nah, akidah akhlak. Nah, ini tasawuf itu, ya. Jadi kita berusaha mengeluarkan diri kita dari sifat-sifat tercela menuju sifat terpuji. Sehingga konsep Imam Al-Ghazali di dalam ilmu tasawuf itu dengan 3 T, gitu kan? Takhalla, tahalla, tajalla. Ya. Takhalla mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, tahalla kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian akan tajalla. Tajalla itu akan nampak nur cahaya ilahi itu. Dia sudah fokus hidupnya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan semacamnya. Itu orang yang sudah tajalla, udah marifatullah lah kita, ya. Maka orang-orang tersebut hidupnya tuh tentram gitu, walaupun kondisinya baik dia kaya biasa saja atau dia dalam posisi yang fakir juga kelihatan senang-senang saja. Ini orang yang sudah tajalla seperti itu, ya. Fa idza tahallal 'abdu bi mahasinil akhlaq allati waradat biha as-sunanun nabawiyah, maka tatkala orang sudah mengisi dirinya, ya, dengan akhlak-akhlak yang baik tadi berdasarkan, ya. Jadi sumbernya akhlak yang baik itu adalah sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Itu, ya. Jangan menurut kita. Bisa jadi menurut kita baik, ternyata menurut orang lain enggak benar itu. Tetapi kalau contohnya dari Rasulullah, kemudian ulah dicontohkan Rasulullah melalui wahyu daripada Allah SWT, maka itulah hak. Yang benar itu seperti itu. Sehingga kata Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Allah, dari pangeranmu, dari Tuhanmu, gitu, ya. Dengan demikian jangan ragu-ragu. Gitu. Makanya ulah cek urang. Jangan menurut saya, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Kalau menurut saya sih kayaknya, oh hebat banget menurut saya. Emang siapa kamu, gitu kan? Gitu. Ilmu nggak ada atau pengetahuan sedikit, gitu, ya. Dosa banyak, gitu. Nanti hisabnya menegangkan, surga acan aya jaminan, gitu kan? Wah, banyak kriteria yang buruknya, gitu kan? Lalu dia berpendapat kalau menurut saya sih bagusnya. Jangan, ya. Seakan-akan sombong itu ada. Tapi ya sudah, kalau mau menisbatkan kebaikan, sudah, kalau menurut Allah dan Rasulnya boleh itu benar, ya. Nah, kemudian wa takhalla an a'dadiha min al-akhlaqi dzamimah, kemudian dia mengosongkan dirinya dari sebaliknya dari sifat-sifat yang tercela. Sumia Sufyan, maka dinamai orang yang berusaha begitu eta teh sufi nu kitu teh. Gitu, ya. Sufi itu kitu, yang begitu orangnya. Jadi berusaha, tatkala dia merasa dalam dirinya, wah, kayaknya dia merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian ada kesombongan di situ, karena dia bisa merendahkan orang lain. Kemudian tidak menerima ketika dinasehati dengan yang hak, dia menolaknya. Maka ada sombong di situ. Lalu tatkala dia sadar atas kesombongannya,
tiba-tiba dia ada perubahan dalam dirinya, hilangkan kesombongannya, lalu tawadunya hadir, gitu. Tawadunya datang. Setiap begitu, itu kan. Kalau misalkan ternyata pemarah, gampang marahan, kasinggung seetik, jebret-jebret, tunjukkan batur teh, tentunya. Batur nenggo sakali, prakpek kurang 10 kali. Nah, kan hayangna gitunya, itu kan. Kasinggung seetik, orang lain menyinggung kita sedikit saja, maunya kita lebih tinggi lagi. Nah, itu biasanya gitu. Nah, kayak ibu-ibu biasanya jangan gitu Pak ya. Kalau ibu, nah bapak, ada lebih tinggi deh. Lamun mah mohon Pak, gitu ibu-ibu kan gitu. Mah mohon Pak. Mah, bapak kan sarupa deh. Gitu, pasti lawan nantinya disesuaikan gitu, stereo nah gitu. Kita harus beradab juga sama istri-istri kita. Baik. Nah, setiap akhlak yang ada pada diri kita, mungkin akhlak itu kurang baik, pasti kita tahu sebetulnya secara pribadi masing-masing bahwa ini tuh nggak benar loh, ini tuh nggak baik, itu pasti ada ya, karena orang itu sudah diilhamkan oleh Allah kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang tuh tahu loh jalan fujur seperti ini, udah ada ilhamnya. Jalan ketakwaan seperti ini, yang baik tuh secara nurani sudah tahu dia. Bahkan maling sekaligus, itu kan. Kenapa dia malingnya tengah malam ketika orang sedang tidur? Karena dia tahu itu salah. Kalau maling itu benarnya nggak seberang-berang. Kalau bajelma puntennya abdi bade maling kan gitu. Karena dia tahu itu salah, akhirnya dia akal-akalin, akhirnya tengah malam semacamnya. Dia tuh tahu secara nuraninya itu kesalahan gitu loh. Ya, setiap orang tuh pasti tahu. Orang yang sekarang misalkan dia sedang sibuk dengan kemaksiatannya, ya, bahkan tidak mau puasa, mungkin pada saat orang-orang sekarang sedang berpuasa, dia anak-anakan siang-siang jajan samangka misalkan ya. Aduh, seruput enak gitu kan. Nah, dia tuh kalau ditanya, kalau dia muslim ya, tanya, dia tahu puasa wajib tuh, pasti wajib. Dan dia kalau tanya hati nurani, kira-kira ente mending puasa atau henteu? Sebenarnya mah sih dah hayang puasa urang teh, gitu. Ngan teu kuat we ya lapar. Segitu aja alasannya gitu. Tapi kalau ditanya hati nurani yang terkecil itu, dia pasti dia tahu itu salah gitu loh. Nggak akan nerima bahwa dia membenarkan itu. Da angger aya ka era mah aya saeutik ka era gitu kan, rada nyumput saeutik gitu. Nya saeutik aya nama gitu. Aya nama terang-terangan orang tuh ya. Santai gitu. Baik. Nah, kemudian kita berusaha untuk mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela itu, ya. Maka dinamai orang yang demikian adalah sufi. Itu tasawufu wa husnul khuluq. Maka yang dimaksud tasawuf itu adalah akhlak yang baik, ya. Faman zada alaika fil khuluqi faqad zada alaika fit tasawufi. Siapa orang yang semakin baik dirinya, gitu kan, semakin bertambah kebaikannya gitu. Kelihatan kan, kita bisa melihat orang itu, bisa menilainya. Ih, tumben biasa naga ke masjid Ramadan ujuk-ujuk ayah misalkan gitu ya. Biasa antara tilawah aya nama wah khotam misalkan, gitu kan. Ya udah jangan disisiri tuh Pak. Alhamdulillah, marhaban ya akhi, gitu kan. Perlu gitu ya. Semoga istiqomah gitu ya. Nah, berarti kemudian dia bertambah, wah ternyata ketaatannya semakin bertambah. Yang tadinya hanya cukup melakukan sholat wajib saja, ternyata sekarang melihat, oh dia sekarang mau sholat sunnah. Yang puasa tadinya puasa wajib saja, ternyata pas dilihat puasa sunnahnya juga dilakukan. Yang ternyata tadinya tertahajud jadi tahajud dan semacamnya. Ternyata semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, berarti dia semakin sufi gitu orangnya, semakin tasawuf. Nah, kenapa itu penting? Nah, fil hadis, dalam satu hadis dinyatakan, ya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di sini dari jalur Imam Darda radhiyallahu ya, Abu Darda. Baik. Athqalu ma yudau fi mizanil abdi yaumil qiyamah husnul khuluq. Sesuatu yang akan sangat memberatkan
atau disimpan itu akan sangat berat dalam mizan seorang hamba pada hari kiamat itu. Di antaranya adalah akhlak yang baik. Ya. Makanya ada istilah apa, al-adabu qal ilmi gitu kan. Adab itu kan akhlak. Gitu. Akhlak yang baik itu di atas ilmu. Gitu. Sehingga penilaian itu di sisi Allah sangat luar biasa, akan memberatkan sekali timbangan daripada amal dia karena dia senantiasa berakhlak baik. Ya. Wa fihi, dalam hadis yang lain dinyatakan innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin itu akan dicapai atau mencapai dengan akhlak baiknya itu derajat orang-orang yang rajin puasa dan rajin tahajud. Nah, gitu. Bapak puasa misalkan cuma Ramadan saja, tapi ada orang yang dia puasanya sampai puasa Daud misalkan, atau setiap puasa sunnah itu selalu dilakukan, kemudian setiap sholat tahajud tiap hari, gitu kan. Kita nggak mampu itu, maka kejar itu dengan akhlak yang baik. Ya, insya Allah dengan akhlak yang baik itu akan mencapai derajat orang-orang yang tadi, orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Ajib tuh Pak, ajib. Ya, nah udah capek puasa wae teh, tahajud tunduh orang kan gitu. Kadang malaikat kapreng goreng udang jam 2 gitu kacai wungkul sare deui we. Karena sering dicatatkeun malaikat teh aduh aing diprank jelema itu. Teu jadi suka tarik salat tahajud kalakah hees deui. Gitu. Pindah deui ka belah ditu aya di pos ronda we telobaan cingona kalokoh. Modar. Gitu. Modar. Seorang yang teu keur zikir keur gapleh kan gitu. Katipu deui. Jadi malaikat ke loba kapreng keur usum ngeprank termasuk malaikat seueur nu kapreng ku jalma itu. Ya, gitu. Baik. Kemudian wa qad khasara al-Imam al-Ghazali rahimahullah al-akhlaq al-mahmudata fi asyrata. Kemudian Imam Al-Ghazali telah membatasi, ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa ya akhlak mahmudah itu, akhlak yang terpuji itu, beliau nyatakan setidaknya ada 10. Ya, ada 10. Apa aja itu? Yang pertama at-taubah. Taubat. Itu akhlak taubat. Kemudian kedua ada al-khauf, rasa takut. Yang ketiga az-zuhud. Zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Ketujuh tawakal. 8 mahabbah. 9 ridha. 10 zikrul maut, selalu mengingat kematian. Ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi ada 10 itu tuh. Tentunya untuk dijelaskan satu persatu di hari ini itu tidak akan habis. Setidaknya sampai jam 6 ya kita ya. Nah, ya. Saya akan jelaskan poin yang pertama dulu, misalkan taubah. Ya, tentang taubat. Kadang-kadang kita sudah taubat kepada Allah tapi balik lagi ke jalan dosa itu, Pak ya. Ya kan? Cek orang Sunda taubat sambal kan. Taubat sambal, lain taubatan nasuha, gitu kan? Lain nasuha, taubatan sehah. Taubat sambal balik deui geus apal eta teh salah, tapi kadinya deui. Ya, itu siapa? Ya kita ini, ya termasuk nu ngomongin ya. At-taubah. Taubah itu adalah ar-ruju ilallah. Kembali ke Allah, gitu ya. Kembali kepada Allah min tariqil bu'di ila tariqil qurbi, dari yang tadinya kita jauh dari Allah mendekat lagi gitu loh. Ya. Berusaha seperti itu terus mendekat. Karena kita merasa kok hari-akhir ini saya merasa jauh dengan Allah nih. Buktinya apa? Salat hoream, puasa hoream, zakat mengeluarkan, geus boga ongkos ke haji, kalakah ke Amerika, misalkan gitu kan. Salah jalan. Ya. Orang di sekitar tidak kita santuni misalkan padahal mampu. Ya. Kok
kayak berat hati melakukan semua itu tanda-tanda kita sedang jauh dari Allah tuh. Baca Quran karek ayat hai kan gitu, baca Quran masa halaman bentar weh haban gitu ya, apalagi baca status WA kan eta kuat eta pika setengah jam mungkin ya na Facebook gorosor gitu kan. Mahir sama Quran, aduh karek Yasin geus Allahu Akbar ya, itu yang terjadi. Benar begitu Pak? Enggak begitu juga ya. Berarti udah masih bagus ya gitu. Masih bagus itu imannya. Tapi ada orang yang sama sekali tidak mau membaca Quran. Na'udzubillah. Nah, itu kita bisa mendeteksi diri kita apakah sedang jauh dari Allah atau sedang dekat. Sehingga kata Allah dikatakan, ya sudah kata Allah, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca bukumu oleh dirimu sendiri itu cukup sebetulnya ya. Kalau kamu mau hisab itu, masalahnya kita ya gak mau hisabnya itu ya, tentram gitu, tenang gitu, enjoy gitunya gitu. Padahal harusnya dipikirkan gitu. Dibaca kitab kita itu, buku amalan catat kita ya, apakah kira-kira gitu kan, kita yang bisa persentasekan bukan orang lain. Kita tahu persentase dari kita ini kira-kira kepantasan kita kemana, ke kiri ke kanan, ke surga atau neraka, siapa yang tahu? Ya dari kita yang bisa gitu ya. Walaupun sebetulnya pada hakikatnya setiap amal yang kita lakukan itu ya tidak bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Hakikatnya begitu, karena setiap orang masuk ke surga Allah itu dengan rahmat Allah sebetulnya, dengan rahmat Allah. Tetapi yang jadi masalah rahmat Allah ada pada ketaatan kita kepada Allah di situ. Ya. Bukan di kemaksiatan. Abus ka surga mah ku rahmat Allah, rek maksiat we. Sidik rahmat didinya tempat maksiat mah. Ada rahmat Allah di ketaatan, di masjid, di majelis dan semacam. Itu masalahnya di situ, akhirnya kita nimbrung di situ. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi hadir rahmatnya Allah ya di situ. Enggak mungkin di diskotik gitu. Ya. Di tempat-tempat ketaatan seperti itu ya. Jadi kalau kita merasa ada kejauhan diri daripada Allah, maka segera balik lagi ke Allah, dekati lagi. Itulah taubat. Fa innal ma'asiya mubaidatun anillahi ta'ala. Maka memang karena faktor maksiat itu yang menjauhkan kita kepada Allah ya, mujibatun li sakhatihi wa iqabihi fid dunya wal akhirah, yang mana dengan maksiat itu akan mewajibkan orang tersebut untuk dapat kebencian Allah dan azab daripada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu akan dibuktikan. Dan orang yang bermaksiat sekarang itu seakan-akan kelihatannya dia itu senang, padahal hatinya itu dia ripuh, riweuh, tentram gitu kan. Kehidupannya itu acak-acakan ya. Pasti begitu ya. Karena Allah akan hukum orang tersebut baik di dunia itu apalagi nanti di akhirat ya. Kalaulah demikian, fatajibut taubah, maka wajib kembali kepada Allah dengan bertaubat, min jamiha 'alal faur, segera taubatnya, segera, jangan ditunda-tunda, gitu kan? Kata Allah dalam satu ayat menyatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah begitu, ya. Maka bertobatlah kalian kepada Allah atas semua yang dosa yang kalian lakukan itu, wahai setiap kaum mukmin, ya kan, supaya kalian beruntung. Ya. Nah, sekarang syarat taubat. Wala tasihut taubat illa bisyurutin. Taubat itu tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat di bawah ini. Nah, ya, ada syaratnya taubat nih, ya. Karena dulu bapak mau sekolahin anak juga perlu syarat, ya kan? Harus mengisi formulir, uang pendaftaran, kemudian fotokopi, DP, ijazah terakhir dan semacam. Enggak ada salah satu sah nggak diterima di situ. Itu syarat seperti itu. Maka syarat taubat pun demikian. Yang pertama apa? Tarkul ma'asi fil hal. Meninggalkan maksiat pada waktu itu juga. Tatkala bermaksiat itu kita sadar sedang dalam kondisi bermaksiat. Misalkan sedang minum nih,
minum khamar misalkan, sabotol, lek salek kalau gitu kan, aya sesa keneh eta teh kan, ulah nungguan beak eta kakarek tobat. Terus apa ya teh salah didinya, ada balik pikir di situ, itu kan, aduh ieu teh maksiat, ieu teh dosa, ada sesa keneh lebar ke heulanya, henteu piceun harita keneh gitu ya, tobat segera gitu. Bisa jadi tegukan pertama masih hidup, tegukan kedua sakarat, kumaha itu kan nggak tahu gitu. Nah, sehingga jangan ditunda-tunda. Nah, misalkan segitu, kalau sedang minum atau sedang apapun itu, ya, yang jelas ketika maksiat, ketika ada keingatan di situ, kita ada ilham yang tadi datang, ilham tentang ketakwaannya kepada dirinya, aduh itu salah, segera langsung. Karena kalau ditunda-tunda lagi justru bukan semakin dalam dan susah lagi. Itu syarat yang pertama, jadi meninggalkan ketika itu juga. Yang kedua syaratnya wan nadmu ala fi'liha fil madi, kemudian menyesal atas melakukan setiap dosa itu pada masa yang telah lampau kita lakukan. Dulu mungkin kita pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan, pernah bermaksiat kepada Allah, maka yang kita ingat itu dosa kita, bukan amal kebaikan kita. Makanya harus diingat itu senantiasa dosa kita, sehingga kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampuni setiap dosa yang pernah aku lakukan dulu, ya Allah aku pernah begini, pernah begitu, Engkau maha tahu, bahkan aku lupa terhadap dosaku sendiri, tapi Engkau tidak akan pernah melupakannya, pasti ada catatan di situ. Ya, kita pasti lupa. Ya, kalau di absen gitu kan, doa disuruh bikin buku diary gitu, daftar dosa yang aku lakukan. Nah, kan? 1, pernah nyabok si eta. 2, pernah nenggel si eta. 2, pernah segala rupa gitu kan ya, pernah ngahina si eta. Catatkeun gitu, istighfaran. Ya, catat saja, ya, bagus begitu, supaya bisa disesali. Nah, dosa-dosa yang telah berlalu yang pernah kita lakukan harus menyesal. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala adamil audi ilaiha fil istiqbal, berazam menguatkan diri supaya tidak balik lagi ke situ pada masa yang akan datang. Gitulah. Gitu banget. Ada kadinya entong buru-buru mengkol. Artinya ngageruan, hayu ka dieu, ada ka mana? Hayu biasa gitu. Nongkrong-nongkrong urang bung. Gitu. Leos deui kajian dihindari. Nah itu. Jadi berusaha menguatkan diri, walaupun ada potensi kita untuk balik lagi itu jelas ada. Tetapi kita berusaha menguatkan supaya jangan kembali lagi. Nah, ada bodoran seperti ini, Pak. Jangan melakukan dosa yang sama karena masih ada dosa-dosa yang lain yang bisa kau lakukan. Bodor sama ya, gitu. Ini bodoh. Kenapa? Dosa teh loba tong eta tahu ada satu pilihan. Menang daftar. Pernah ieu, pernah itu, beunghar ku dosa. Ya. Baik, itu berusaha untuk menguatkan diri jangan kembali kepada kemaksiatan itu di masa yang akan datang. Itu syarat yang ketiga. Oke. Cuma itu saja. Kemudian ini yang berat, itu syarat yang keempat, wa yustaratu aidan fi taubati min madzalimil ibad. Ini kalau antara dolimnya itu ke sesama kita, Pak. Kalau tadi yang syarat yang 3 itu kita maksiat kepada Allah, dosa kita antara kita dengan Allah. Gitu. Tapi kalau ada kedoliman, kesalahan sesama kita, ini disyaratkan yang keempat, radduha ila ahliha, kita harus kembali ke orang yang pernah kita sakiti itu. Ustaz kumaha geus maot, itu kan bingung, can sempat minta maaf, gitu. Ya sudah, gimana lagi? Kalau ada ahlinya, kita minta ke ahlinya untuk dimaafkan, gitu. Neng, Jang, Putri, nah bapak anunya, gitu kan. Abdi bapak anu dulu pernah melakukan kesalahan ke bapak almarhum, gitu, ke anaknya ngomong teh, gitunya. Tolong minta dimaafkan atas nama bapakmu ya, gitu. Pernah naon gitu Pak?
pernah mau motorna baheula teu narima abdi Pak kadekeun motor Bapak ya nabikeun ka ahlina ka budakna kadekeun motorna nah embung hanya sekadar minta maaf mah kan harus dikembalikan ya sudah kudu rela ta motor dicopot ku budak eta kadek inpas ya harus begitu ya baru inpas gitu. Kemudian kalau betul-betul keluarganya sudah tidak ada, anak-anaknya nggak ada, ya pindah kemana lah gitu kan tidak ada harapan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di antara kita harus kembali ke ahlinya juga, wastarudauhum wa talabul istihlal minhum. Minta diridhokan, minta dibebaskan, minta dimerdekakan, gitu kan, dihalalkan. Ya, syaratnya berarti tiga, kembali dulu ke yang menghadap kepada orang yang kita sakiti itu, kemudian minta diridhokan supaya dia ridho kepada kita, kemudian minta juga supaya dia menghalalkannya daripada hal tersebut. Wa man ajaza an dzalika falyuktsir minal hasanah. Tapi kalaulah kita lemah misalkan untuk kembali nggak bisa karena dia sudah wafat atau melihat kepada keluarga yang sudah tidak ada di tempat itu, maka memperbanyak kebaikan wa anwa'il qurbat, juga berbagai macam bentuk kedekatan kepada Allah ya, wal yatadarra ilallahi alimul khafiyat, kemudian betul-betul tadarru kepada Allah, memohon dengan sesungguhnya, ya Allah abdi teh hayang minta hampura ka si eta ka hamba Allah nu namina ieu tapi da geus teu aya keluarga teu aya abdi bingung kada kumaha ya Allah hapunten gitu kan, minta maaf saya atas segala dosa yang aku lakukan kepada orang tersebut ya Allah gitu, tapi betul-betul lain lip sync gitu kan. Gitu. Hari hatena mah hoream teuing teu hayang gitu. Harus mengikuti hatinya karena Allah yang Maha mengetahui alimul khafiyat, makanya disebut alimul khafiyat itu urusannya tentang urusan batiniah gitu. Kalau urusan mulut orang juga bisa dengar gitu. Tapi kalau batin ini enggak, susah. Hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Nah, maka caranya begitu, wal marju minhu subhanahu ba'da dzalik ayyuqbala taubatuh. Kemudian kita berharap betul-betul kepada Allah ya, setelah dia melakukan hal tersebut maka berharap taubatnya diterima Allah. Wa yahabalahu haqqahu, kemudian menganugerahkan benar-benar hak taubatnya itu, wa yurdi anhu khalqahu, kemudian diridhokan si makhluk yang tadi itu meridhoi kita gitu kan. Fa idza jamaati taubah hadhihi syurta fahiya taubatun nasuha. Kalau keempat syarat ini dia dapatkan dalam pertaubatannya, maka itu yang disebut taubatan nasuha. Seperti itu, taubat nasuha itu. Ya. Al khalisah, yaitu taubat yang betul-betul murni, taubat ikhlas. Wa kharajat taibu min dunubihi kayauma waladhu ummu. Kemudian orang yang tobatnya demikian dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan, maka orang tersebut seakan-akan menjadi orang seperti bayi yang baru keluar daripada perut ibunya, yang enggak punya dosa sama sekali. Wastahaqqa mahabbatallahi ta'ala, kemudian dia akan memiliki hak untuk dicinta kembali oleh Allah. Dalam hadis menyatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalahu, orang yang betul-betul taubat dalam satu kesalahan kemudian betul-betul tadi taubatnya dengan syarat-syarat tadi, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa ketika betul-betul bertobat kepada Allah. Maka perintah Allah ya begitu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Terus begitu naik ya. Sudah jam 6, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi lah. Wa'lam, ketahuilah, annal ladzi yajibu 'ala kulli mu'minin ayattaharraza minadz dzunub. Ketahuilah bahwa setiap kita orang mukmin ini ya harus menjaga diri kita daripada dosa kita, untuk melakukan dosa ya. Saghairiha wa kabairiha, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Jangan disepelekan bahwa ini mah dosa kecil biasa saja, dengan istighfar juga nanti dihapus, bisa hilang gitu kan. Kalau dosa besar mungkin agak susah gitu. Jangan, mau kecil mau besar, maka jangan kita sepelekan dosa itu. Sama seperti amal yang kita lakukan, jangan menganggap amal itu remeh. Walaupun kelihatan kecil,
Bisa saja amal tersebut yang mungkin menyelamatkan kita. Sama dosa juga begitu. Kayaknya mungkin dosa itu yang kecil, bisa jadi yang menyelakakan itu. Ya. Kadang orang itu kan kabeureyan teh. Kabeureyan makan lain kucucuk gede. Kucucuk leutik. Itu kan celakanya dia dengan duri yang kecil. Kalau kabuhulan atuh saya bahasa Indonesia naon eta? Itu mikiran itu bahasa Indonesia kabuhulan. Eta lah gitunya. Apa nama? Kesedak. Nah, gitu. Kesedak itu kan dengan duri yang kecil, bukan duri yang besar. Nah, gitu juga. Bisa jadi kita celaka dengan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Atau begitu amal tadi, bukankah banyak riwayat gitu kan? Salah satunya yang udah kita tahu seorang pelacur itu kan, dia berjalan melihat anjing yang kehausan itu, kemudian dia ke bawah ngambil air dengan selopnya, dengan selop sepatunya gitu. Lalu memberikan air, balik lagi berikan air. Akhirnya di perjalanan berikutnya dia mungkin diwafatkan Allah, dijamin ahli surga hanya dengan amal yang itu, adalah amal yang itu. Ya sudah. Kahtirazihi minas sumil qatilah. Bagaimana kita menghindari daripada dosa yang kita lakukan itu? Bagaikan kita menghindar tatkala ada orang yang mau nembak kita. Orang yang memanah kita, sok panah. Gitu. Wah, nyumput kan? Segera itu. Seperti itu juga kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu, kayak orang mau ditembak, ayo, juga. Kan kita langsung menghindar. Nah, seperti itu harusnya. Atau niran al-muhriqah, atau seperti ada api yang akan membakarnya. Nah, cobaan ku bensin. Aduh, hanet nih. Boro-boro panas. Gitu kan? Harus menghindar gitu. Atau wal miyah al-mughriqah, atau dari air yang mungkin akan menenggelamkannya. Nah, kita kan sama gitu. Kalau kira-kira nggak mampu di air itu, kira-kira kita akan tenggelam, masa kita ngejebur gadinya? Kan orang bodoh yang begitu. Jika nama lamun ngejebur karena cai eta bakat diteuleum ngejebur nya enggak cilaka maut. Keker sorangan gitu. Ya, celaka, itu orang bodoh. Begitulah kita harusnya menghindari dosa itu seperti terhadap air yang mungkin menenggelamkan kita. Yaitu wa idza waqa'a fi syai'in minha badara ila taubah. Tapi kalau kita balik lagi ngelakuin kesalahan dosa itu, cepat balik lagi. Itulah min ghairi taswifin wala ta'khirin, jangan di akhir-akhir kitu angkewe tobatna isukan Gusti. Itunya, akhirnya ngelakukan dosa hari ini, saya mau tobatnya besok saja ya Allah. Atau sekarang kan dia merasa masih muda, gitu kan? Karena orang muda itu kadang-kadang hidupnya semrawut seenaknya saja, gitu kan? Karena merasa dirinya masih muda. Angkewe tobatna geus kolot. Isukan maut. Kan? Lah, gimana gitu? Kan emang masalah maut itu urusan umur? Tidak juga. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak duluan, nggak apa-apa. Ya, bisa jadi begitu, gitu kan? Nah, qabla ayyahula dunahul maut, sebelum tuh datang kepadanya maut. Dalam hadis dinyatakan innallaha yaqbal taubatal abdi ma lam yughargir, tapi Allah akan menerima setiap taubat kita itu sehingga sebelum nyawa di kerongkongan. Itu kisahnya panjang itu, Pak. Kisah hadis ini. Asbabul wurudnya itu dulunya kira-kira diceritakan boleh ya? Boleh lah. Dulu tuh Jibril datang ke Rasulullah tuh, memberikan salam, ya Muhammad, engkau dapat salam dari Allah, sampaikan salamku kepada Allah. Muhammad, kata Allah, jika umat melakukan dosa dalam 1 tahun, gitu kan, maka 1 tahun itu akan Allah ampuni dosanya. Jibril 1 tahun teh panjang atuh, lillah piraku, masa dalam waktu 1 tahun baru diampuni dosanya? Terus mau gimana? Atau tawarin lagi ke Allah,
Itu tawar-menawar antara Rasulullah dengan Jibril. Akhirnya Jibril bolak-balik, salamkan salam aku kepada Allah, balik deui, datang lagi Muhammad, engkau dapat salam dari Allah. Salam terus. Dikasih tahu lagi sama Jibril, Muhammad, kalau umat melakukan kesalahan dan dosa maka Allah ampuni selama 1 bulan. Sabulan dari latuhi ngatuh 30 poe. Cek Rasul teh. Itunya. Terus sayang sakumaha. Balik deui tawaran deui. Ka Allah tawarkan deh, tawar menawar deh gitu. Atau weh deh Jibril menghadap Allah, datang deh menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, dapat salam dari Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahur Allah, kalau umat melakukan kesalahan maka akan Allah ampuni dosa selama seminggu. Lila seminggu teh 7 poe. Kaburu enggak sah. Anu kumaha? Sampai akhirnya balik lagi seharian tuh Muhammad. Lila teuing. Sajam lilakeun. Akhirnya keluar kalimat innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yurqal kitu mah geus final ieu teh bisa tawar-menawar deui ieu mah. Selama sebelum sampai ke rongkongan, nah di situ sudah ditutup pintu taubatnya. Berarti kan dicabut nyawa dari atas. Nah, orang kan kalau mayat meninggal itu dari bawah berarti dinginnya kan. Kalau masih di kaki, masih di sini berarti belum sampai kerongkongan. Kalau ini masih berdetak, masih hangat ke sininya. Nah, itu masih ada pintu taubat. Tapi kalau sudah di sini udah gudor gitu kan, ngagorok gitu, itu sudah hilang di situ, sudah ada, tidak ada pintu taubat lagi. Tablughu ruhul hulkum minal maut, yaitu sampai ruhnya di tenggorokan dia. Wa qala Luqmanul Hakim terakhir menyatakan ini amanat dari Luqmanul Hakim terhadap anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tuakhir taubah, jangan engkau mengakhir-akhirkan taubat, fa innal mauta ya'ti baghtah, sesungguhnya maut itu akan datang secara tiba-tiba. Itu yang jadi masalah ya. Seandainya kita tahu jadwal kematian, mungkin hidup ini bukan misteri lagi, ya Pak? Sabulan direk maut misalkan, angkewe tobatna seminggu deui. Orang tobatan suha idinya, kan nggak bisa, masalahnya nggak tahu. Saya tutup terakhir dengan hadis qudsi ya, yang pernah disampaikan setiap ustadz. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, ya amal di dunyaka. Salah. Yang pertama kata Allah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup semaumu, mau takwa, mau maksiat, silahkan kata Allah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau akan jadi mayit, ya, akan jadi bangkai. Kemudian bangkainya itu sudah tidak berharga lagi, tapi yang abadi ruh kita yang akan bertanggung jawab. Ya. Artinya silahkan Allah memberikan pilihan kepada kita untuk hidup baik atau buruk. Tidak ada untungnya untuk Allah, ya, tidak ada untungnya untuk Allah. Maka Allah katakan isma syi'ta, silahkan hidup semaumu, tapi ingat kau akan meninggal. Wa'mal masyi'ta, silakan mau bekerja seperti apapun, mau amal seperti apa, mau terus-terusan dalam kemaksiatan, mau taubat, mau mendekat kepada Allah, silakan. Allah nggak butuh kita yang butuh Allah, gitu. Allahu ghaniyun wa nahnul fuqara. Allah Maha Kaya, Allah tidak sedikit pun membutuhkan kita, tapi Allah Maha Kaya. Kita yang fakir, kita yang butuh terhadap rahmat Allah. Kita jelas harus begitu, ya. Maka ketika Allah nyatakan silakan kamu beramal seperti apa, tapi ingat engkau akan bertanggung jawab terhadap amal yang kau lakukan itu. Akan dihitung-hitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun, sekecil apapun kebaikan atau keburukan pasti akan diperlihatkan oleh Allah kelak nanti. Itu yang kedua. Yang terakhir, wahbib masyi'ta, cintai apapun yang kalian ingin cintai. Silahkan mau cinta hartamu, silahkan mau cinta keluargamu, cinta anakmu, cinta istrimu, cinta suamimu, silahkan. Tapi ingat, itu fa innaka mufarriqun bihi, pasti bakal pisah, pasti akan berpisah. Itu sebuah keniscayaan.
Dan saya nyatakan bohong istilahnya ada cinta sehidup semati. Bohong itu. Bohong tak? Ada cinta sehidup semati? Bohong tak? Sehidup pungkul? Bohong. Kenapa? Lamun ibu maut saminggu ke si bapak makawin deui. Nggak ada orang secinta apapun terhadap istri atau terhadap suaminya atau terhadap anaknya sendiri, tatkala anaknya wafat atau meninggal, mah baturan dede di alam kubur tiris nya engke ku mamahnya nak simbut ngiringan dirinya moal aya siapa orangnya cicing di kamar terus di tangan ku budak oge arang diampihan gitu budak eta mama ieu dede pada geus maot tadi peuting datang ka imah mama ieu dede ka katrong jurikeun gitu sugan mangga dede lebat ayo jeung mama ya nggak ada gitu. Artinya makanya ya cintai itu sewajarnya saja ya. Tetapi yang kita berusaha harus tumbuhkan dalam diri ya cinta kepada Allah dan Rasul itu yang lebih utama. Bahkan kata Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi setiap orang yang beriman untuk lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Oke. Kalau kita berusaha untuk diri sendiri, kita cinta untuk diri kita, menjaga diri kita supaya tidak sakit, supaya tidak apa, kita jaga. Tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah, untuk Allah, itu yang jadi PR kita. Baik, sebetulnya panjang Pak kajian kita, karena tadi ada 10 sifat yang harus dibahas. Ini baru 1 saja taubat, ya, gitu ya. Acan sabar tadi, acan syukur, acan ridho, acan ikhlas, acan kan? Belum itu, ya. Insyaallah mudah-mudahan ada umur kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan. Insyaallah, gitu kan. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa safa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.